Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadabin walil kafirina adzabun muhinun. Alangkah buruknya perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itu mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan, dan untuk orang-orang yang kafir siksaan yang menghinakan. Baiklah, kita mulai dari bi'sama. Bi'sama diterjemahkan alangkah buruknya perbuatan mereka. Kalau kita ingat kembali, ada sesuatu yang menarik tentang bi'sama. Membaca tentang bi'sa, maka kita juga mengingat kembali tentang nikmah. Karena nikmah dan bi'sa ini adalah kata kerja atau kalimat fi'il yang menunjukkan makna, pujian, dan celaan secara umum. Keduanya merupakan fi'il madhi yang jamid, tentunya memiliki fa'il atau subjek. Akan tetapi kedua fi'il ini tidak ada penunjukan zaman setelah keduanya. Setidaknya kita mengenal ada penampakan fa'il atau subjeknya. Dalam hal ini ada 4 macam. Kalau berkaitan dengan apa yang sedang kita bicarakan sekarang, bi'sama, maka sesungguhnya bi'sa ini fi'il madhi yang jamid ini memiliki fa'il. Dalam hal ini bi'sa tentu fa'ilnya berupa dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa, dan setelahnya ada isim nakiroh sebagai penafsir dari kesamaran tentang dhamir mustatir tersebut, dan ma sebagai isim nakiroh sebagai tamyiz atau penjelas atau penafsir dari kesamaran yang ada terkait dengan dhamir mustatir tersebut. Berikutnya adalah ishtaro. Ishtaro ini adalah fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau. Diterjemahkan mereka telah menjual. Kenapa kemudian diterjemahkan mereka? Karena di situ fa'ilnya terlihat ada wawu jamaah. Kata ishtaro ini kan ini adalah fi'il madhi. Nah, kalau kita tasrif maka ishtaro ini dari kata fi'il madhinya ishtaro, yashtari, ishtiraan, mushtarin, mushtaron, ishtari, la tashtari. Kemudian bihi. Bihi kita ingat ini adalah susunan jar majrur. Bi ini adalah huruf jar artinya dengan, dan al-ha di situ dibaca hi artinya dia. Sehingga bihi kita terjemahkan dengannya. Karena dia susunan jar majrur, tentu kita tahu bahwa dia ta'aluk, dia merupakan penjelas terhadap fi'il. Dalam hal ini adalah ishtaro. Berikutnya adalah anfusahum. Anfusahum artinya dirinya sendiri. Anfusa, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia objek maf'ul bi, tentu dia masuk dalam mansubatul asma. Tanda nasabnya terlihat di situ adalah harokat fathah, sedangkan al-ha di situ yang kemudian kita baca hum, dia sebagai mudhofun ilaih. Anfusa mudhof, dan al-ha atau kita baca hum di situ merupakan mudhofun ilaih. Nah, kalau kita perhatikan ma yang sudah kita sampaikan di depan sebagai isim nakiro yang merupakan penjelas dari dhamir mustatir yang ada, maka ishtaro bihi anfusahum merupakan sifatnya, dan sehingga bisa memperjelas apa yang dimaksud ma adalah memiliki sifat di mana mereka menjual dirinya sendiri. Ayyakfuru diterjemahkan kekafiran mereka. An ini tentu kita ingat sebagai huruf masdariyah,
dan tentu dia menasobkan. Awalnya ketika tidak dimasuki oleh amil nasab dia yakfuruna, tetapi karena dia fiil-fiil yang 5 dia dimasuki oleh amil nasab dalam hal ini adalah an, maka yang awalnya yakfuruna maka menjadi an yakfuru. Ini diterjemahkan kekafiran mereka. Ayakfuru tentu kita ingat sebagai masdar muawwal, atau bahasa kita menerjemahkan dia dimasukkan sebagai isim. Lalu pertanyaannya, kalau dia sebagai isim, kedudukannya dia sebagai apa? Maka ayakfuru ini dimaknai dia sebagai mubtada. Khobarnya adalah jumlah bi'sama. Nah, kalau kita ingat yakfuruna, kalau kita tasrif dari fi'il madinya dari kata kafaro, kafaro yakfuru, kafron, kafirun, makfurun, ukfur, la takfur. Berikutnya adalah bima. Bima diterjemahkan kepada apa yang. Kita juga ingat bahwa ma ini adalah isim mausul, tentu dia mabni atas sukun di sana dan dia tetap dan dia mahalnya sebagai isim yang majrur karena bi. Bima kepada apa yang. Anzalallahu diterjemahkan Allah telah menurunkan. Anzala ini adalah fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau. Sedangkan Allahu lafdzul jalalah, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah dhammah? Karena dia sebagai fa'il atau pelakunya. Tentu kita tahu bahwa anzalallahu merupakan isim mausul dari ma. Nah, kalau kita ingat juga anzala, kalau kita tasrif dari fi'il madinya sampai berikutnya adalah anzala, yunzilu, inzalan, munzilun, munzalun, anzil, la tanzil. Bagian itu artinya dengki. Kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah? Dan kemudian kenapa diterjemahkan karena dengki? Ini dimasukkan sebagai maf'ul min ajlih. Dia masuk dalam isim-isim yang mansub, tanda nasabnya dalam hal ini adalah harokat fathah di bagian akhirnya. Ayyunazzilallahu diterjemahkan bahwa Allah menurunkan. An, kita ingat dia sebagai huruf masdariyah yang kemudian juga menasabkan. Sehingga kenapa kemudian menjadi yunazzila. Awalnya yunazzilu dia fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, karena dia dimasuki oleh amil, dalam hal ini adalah amil nasab, maka yang awalnya yunazzilu menjadi yunazzila, dia sebagai masdar muawwal. Berikutnya adalah Allahu. Allahu lafdzul jalalah, dalam hal ini kemudian harokat akhirnya adalah dhammah karena dia sebagai fa'il atau pelakunya ayyunazzilallah. Di situ ada fi'il yunazzila yang awalnya adalah dari fi'il madinya nazzala. Nazzala, yunazzilu, tanzilan, munazzilun, munazzalun, nazzil, la tunazzil. Berikutnya adalah min fadlih. Min fadlih, kita ingat ini adalah susunan jar majrur. Fadli, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah kasroh atau i dibaca i? Karena dia adalah isim yang majrur karena min. Sedangkan al-ha di situ sebagai mudhofun ilaih. Fadli sebagai mudhof, al-ha dibaca hi sebagai mudhofun ilaih, diterjemahkan dari karunia-Nya. Alaman ini artinya kepada siapa yang atau atas siapa yang. Ini juga termasuk susunan jar majrur karena ala adalah huruf jar dan man sejatinya dia isim yang majrur karena didahului ala, tetapi karena man merupakan isim mausul, tentu isim mausul adalah tetap
dan dia tidak terlihat tanda jernya di sana karena dia mabni atas sukun di bagian akhirnya. Alaman kepada siapa? Kepada siapa? Tentu saja kita akan membicarakan tentang silah mausulnya. Apa aja dalam hal ini? Yasha'u. Yasha'u yang dikehendakinya. Tentu ini adalah fi'il mudhari, dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Yasha'u. Nah, kalau kita ingat dari tasrif untuk yasha'u dari fi'il madhi sya'a. Sya'a yasha'u syai'an. Sya'in masyi'un si' la tashi' min ibadihi. Artinya di antara hamba-hambanya. Ini juga merupakan susunan jar majrur terdiri dari min yang artinya di antara atau dari, ibadi. Kenapa kemudian harokat akhirnya dia kasroh? Karena dia merupakan isim yang majrur karena didahului oleh min. Sedangkan al-ha di situ posisinya isim dhamir muttasil sebagai mudhofun ilaih. Nah, tentu saja sebagaimana yang kita sudah ingatkan, yasha'u min ibadihi merupakan silah mausul dari man. Berikutnya adalah faba'u. Faba'u diterjemahkan karena itu mereka kembali. Fa dalam hal ini maka itu merupakan huruf athof, sedangkan ba'u ini merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau dengan fa'il atau pelakunya mereka. Karena apa? Terlihat di situ ada wawu jamaah. Karena ini adalah fi'il madhi, tentu kita bisa tasrif dalam hal ini dari fi'il madhinya hingga fi'il nahyinya adalah ba'a yabu'u bau'an, ba'in mabu'un bu la tabu bi ghadabin. Susunan jar majrur terdiri dari bi dan ghadabin. Kita tahu kenapa ghadabin? Karena dia adalah isim yang majrur karena bi. Ala ghadabin artinya atas murka atau sesudah murka. Ini juga sama, susunan jar majrur terdiri dari ala dan ghadabin dan dia ta'aluk dengan sifatnya dari ghadab. Walil kafirina artinya dan untuk orang-orang kafir. Wa di sini adalah wawu istinafiyah. Tentu saja ini merupakan tanda bahwa memulai sebuah kalimat yang baru. Lil kafirina artinya untuk orang-orang kafir. Lil kafirina ini adalah susunan jar majrur terdiri dari li dan al kafirina. Li untuk, al kafirina merupakan isim yang majrur karena li. Tanda jarnya adalah huruf ya di situ karena ini adalah jamak mudzakkar salim. Dia adalah susunan jar majrur yang berada di awal kalimat, maka dia bisa disebut sebagai khobar muqaddam atau khobar yang diawalkan. Sedangkan adzabun muhinun. Adzabun kita tahu dia adalah isim nakiroh yang jatuh setelah sibhul jumlah, maka kita maknai dia sebagai mubtada muakhkhar. Karena dia mubtada, tentu saja dia masuk dalam isim-isim yang rofa. Tanda rofanya adalah di situ harokat dhammah. Lalu pertanyaannya, kenapa muhinun juga ikut dhammah di bagian akhirnya? Karena muhinun ini adalah sifatnya dari adzabun, sehingga kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adzabum muhinun, siksa yang menghinakan. Secara ringkas bisa kita terjemahkan bi'sa mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallah. Alangkah buruknya perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah.
baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Faba'u bi ghadabin ala ghadabin, karena itu mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan. Walil kafirina adzabum muhinun, dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.